Fans Selangor FC tentunya sudah berharap bahwasanya Selangor FC akan bisa mengalahkan Johor Darul Takzim di musim ini, tetapi nyatanya masih jauh dari harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini, yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like. Kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas pertandingan tadi malam, big match Liga Super Malaysia musim 2024-2025 mempertemukan antara tuan rumah Selangor FC versus Johor Darul Takzim FC, di mana kita tahu sendiri skor berakhir dengan kemenangan tim tamu Johor Darul Takzim dengan skor 0-3. Meskipun memang di sebelum pertandingan ya Selangor FC tentunya sangat percaya diri menghadapi Johor Darul Takzim. Bagaimana tidak percaya diri, mereka sebelumnya di AFC ataupun di AFC Champions League 2 itu mereka mengalahkan Jeonbuk Motor, klub dari Korea Selatan. Sementara itu Johor Darul Takzim berhadapan dengan Gwangju, Johor Darul Takzim dikalahkan Gwangju. Maka inilah motivasi dari Selangor bahwasanya mereka yakin akan bisa mengalahkan Johor Darul Takzim, karena Jeonbuk Motor saja mereka bisa kalahkan di kandang mereka, apalagi menghadapi Johor Darul Takzim di kandang mereka juga. Tentu mereka sangat percaya diri betul-betul akan bisa mengalahkan Johor Darul Takzim, karena memang di pertemuan pertama di Piala Sumbangsih itu mereka tidak jadi bertanding karena faktor keamanan kan. Nah disinilah makanya mereka sangat-sangat betul yakin bisa mengalahkan Johor Darul Takzim. Tetapi hasil akhir bercerita lain. Hasil akhir tidak seperti yang diharapkan oleh Selangor FC. Selangor FC hanya tinggal berangan-angan saja untuk mengalahkan Johor Darul Takzim, karena situasi di lapangan berkata lain. Bagaimana tidak, Johor Darul Takzim justru mendominasi perlawanan. Akhirnya Johor Darul Takzim bisa unggul di menit ke-29 melalui striker mereka yaitu Raul Morales. Dan bukan itu saja, Brexon da Silva juga menambah penderitaan Selangor FC pada menit ke-44. Dan bukan itu saja lagi, Brexon da Silva mencetak gol keduanya di pertandingan ini pada menit 54, sehingga total gol Brexon da Silva ke gawang Selangor dari 8 pertemuan adalah 9 gol. Wow, tentu bukan rekor kepada Johor Darul Takzim saja yang tercipta tadi malam, akan tetapi rekor dari Brexon da Silva juga. Bagaimana tidak, dari 8 pertemuan dengan Johor Darul dengan Selangor, striker JDT ini bisa mencetak 9 gol. Dan pastinya itu juga akan memangkas jarak yang begitu jauh antara Selangor dan Johor Darul Takzim di tabel klasmen. Karena kita tahu sendiri Selangor sudah 13 kali bertanding, hanya 8 kali menang, 2 kali kalah, 2 kali draw dan 3 kali kalah, dan memiliki 26 poin, memasukkan 22 gol, kemasukan 12 gol. Sedangkan Johor Darul Takzim yang baru bermain 12 kali, 11 kali menang dan sekali imbang dan tidak pernah kalah, dan memiliki 34 poin. Jadi sekarang jarak mereka adalah sudah 8 poin. Kalau Johor Darul Takzim bermain dengan Perak sudah pas 13-13, bisa saja jarak di antara mereka, antara Johor Darul Takzim dengan Selangor adalah 11 poin. Tentu sudah sangat jauh ya kalau sudah 11. Apalagi Liga Super Malaysia hanya 24 pertandingan, karena hanya diikuti 13 klub, dan klub yang posisi 13 nanti akan degradasi ke liga di bawah Liga Super Malaysia. Itu dia teman-teman ya. Makanya sudah jelas teman-teman ya. Poin Johor Darul Takzim sekarang 34, mereka memasukkan 44 gol dan hanya kemasukan 6 gol. Nah, sudah jelas sekali teman-teman. Memang
Sudah sangat susah bagi klub-klub lain Malaysia untuk mengalahkan Johor Darul Takzim. Kadang sebagian pengamat atau sebagian pecinta sepak bola di Malaysia menganggap Selangor sudah bisa ini mengalahkan Johor Darul Takzim. Nyatanya masih jauh. Makanya di musim ini ya Johor Darul Takzim masih tetap dengan kehebatan mereka, masih tetap dengan kedikdayaan mereka di Liga Super. Sangat-sangat susah bagi klub-klub lain untuk mengalahkan mereka. Karena hanya tercatat di musim ini baru Polis Diraja Malaysia yang bisa menahan imbang mereka, yang terjadi pada pertandingan 31 Juli yang lalu. Saat itu skor berakhir dengan imbang 1-1. Nah, selebihnya itu nggak ada lagi teman-teman, nggak ada lagi. Nah, makanya beberapa musim yang lalu pun hanya seperti itu, hanya 1-2 klub lah yang bisa menahan imbang, selebihnya tidak ada lagi. Nah, makanya bagi sebagian orang membosankan Liga Super Malaysia, tapi kalau bagi kita tidak lah ya kan, karena Johor Darul Takzim memberikan permainan yang betul-betul menghibur, apalagi bagi fans JDT ya kan. Kalau bagi fans-fans yang lain, klub-klub yang lain di Liga Super Malaysia, ya dukunglah klubnya ya kan. Bagaimana caranya agar klubnya bisa mengalahkan Johor Darul Takzim seperti itu. Baiklah teman-teman ya. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu pembahasan kita. Kalau ada memang kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan kepada Selangor FC, mudah-mudahan bisa bangkit lagi dan bisa memangkas jarak terhadap Johor Darul Takzim. Dan tentunya kita berharap ya kan kepada Selangor FC agar bisa lebih berkembang lagi, khususnya di AFC Champions League 2 atau Liga Champions Asia 2 kan, agar poin dari Liga Super Malaysia meningkat, menaik. Nah, siapa tahu nanti bisa jadi 2 di ACL Elite kan, kita tidak tahu. Kepada JDT mudah-mudahan semakin solid teman-teman ya, semakin solid dan tentunya bisa meraih hasil positif ketika berlaga di laga selanjutnya di ASEAN Champions League Elite, karena itu yang diharapkan ya kan. Karena itu sekali yang sangat-sangat kita harapkan, bagaimana agar Johor Darul Takzim juga bisa lebih konsisten ketika bermain di ASEAN Champions League Elite. Dan untuk ball possession tadi malam itu kita lihat pertandingan antara Selangor FC versus Johor Darul Takzim itu sangat jauh teman-teman ya, 37%, 63%. 63% penguasaan bola dari Johor Darul Takzim, hanya 37% dari Selangor. Dan total tembakan Selangor tidak ada tembakan. Tembakan tidak ada, tepat sasaran pun tidak ada. Johor Darul Takzim ada 6 tembakan ke arah gawang dan 3 tepat sasaran. Serangan bahaya itu 51 dari Johor Darul Takzim, 41 dari Selangor. Tendangan sudut 7 dari Johor Darul Takzim, 3 Selangor. Kartu kuning 3 untuk Johor Darul Takzim, ya lebih banyak Johor Darul Takzim. Kita lihat line up Selangor FC itu, mereka menurunkan di penjaga gawang ada Muhammad Azim Kamaruddin, ada Muhammad Abu, ada Quentin Cheng, ada Umar S. Muradov, ini pemain termahal mereka ya. Ada Nicola Jambor, ada Halili, ada Noah Laine, dan ada Sarul Nazim, ada Ali Alwan, ada Yo Orozco, ada Muhammad Afif Yuslan. Nah, sedangkan Johor Darul Takzim ini menurunkan pemain-pemain mereka, yaitu Iker Undabarrena, ada Arif Aiman Hanafi, ada Oscar Arribas, ada Feroz Barudin, ada Brekson da Silva, ada Nakso Insa. Ini Nakso Insa ini tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Dia selalu pilihan utama oleh Torbidogi ya. Ada Edi Israfilov dan ada Romel Morales, ada Juan Muniz, ada Jun Hong Pak, dan Sihan Hazmi. Sihan Hazmi turun sebagai penjaga gawang ya. Kalau kita lihat di
edisi 6 kali pertemuan Johor Darul Takzim versus Selangor itu selalu dimenangkan Johor Darul Takzim. Pada Piala FA tanggal 24 bulan 8 2024 ini baru ini ya kan, 6-1 kemenangan Johor Darul Takzim. Di Liga Super tanggal 10 bulan 5 2024 3-0. Tanggal 29 bulan 7 2023 Liga Super 2-0. Piala AFF Malaysia tanggal 26 bulan 6 2023 4-0. Tanggal 17 bulan 3 2023 Liga Super 0-4 kemenangan JDT juga. Dan pada tanggal 26 bulan 11 2022 Piala Malaysia, Johor Darul Takzim mengandaskan Selangor FC dengan skor 2-1. Masih jauh lah teman-teman ya. Mungkin itu sajalah pembahasan kita kali ini. Akhir kata, assalamualaikum.